Buku Meditasi karya Marcus Aurelius. Buku keempat. 1. Dimanapun itu yang selaras dengan alam, kekuatan yang menguasai dalam diri kita memiliki pendekatan yang fleksibel terhadap keadaan, selalu mengadaptasi diri dengan mudah pada kepraktisan dan peristiwa yang terjadi. Ia tidak memiliki materi kesukaan untuk pekerjaannya, tetapi memulai objek-objeknya sendiri dengan cara yang kondisional, mengubah setiap rintangan menjadi bahan untuk digunakannya sendiri. Ia bagaikan api yang menguasai apapun yang jatuh ke dalamnya. Api kecil akan padam, tetapi api besar yang berkobar cepat, menyambar apapun yang melewatinya, melalapnya, dan melompat semakin tinggi setelahnya. 2. Tidak boleh ada tindakan yang dilaksanakan tanpa tujuan, atau selain dari yang sesuai dengan prinsip yang memperkuat seni kehidupan. 3. Manusia mencari penarikan diri untuk dirinya sendiri, di pedesaan, di pantai, di bukit, dan kau sendiri secara khusus rentan terhadap dambaan ini. Namun, menarik diri ke dalam dirimu sendiri ketika terbuka untukmu, kapanpun kau mau, cukup tidak filosofis. Tidak ada penarikan diri yang menawarkan ketenangan dan relaksasi selain menarik diri ke dalam pikiran sendiri, terutama jika ia bisa menyelami pikiran-pikiran yang akan menempatkannya pada kemudahan yang cepat dan lengkap. Maksudku, dengan kemudahan ada kehidupan yang tertata baik. Jadi, teruslah beri dirimu penarikan diri ini dan memperbaruinya. Doktrin-doktrin yang akan kau temui di sana akan sedikit dan fundamental. Satu pertemuan saja cukup untuk membasuh semua rasa sakit dan mengembalikan ke rasa bebas dari rasa sakit hati pada apa yang harus kau balas. Dan apakah yang akan kau benci? Kejahatan manusia? Ingatlah, kesimpulan bahwa makhluk rasional terlahir untuk satu sama lain, bahwa toleransi adalah bagian dari keadilan, dan perbuatan salah tidak dilakukan secara sadar. Pikirkan jumlah orang yang menghabiskan hidup mereka dalam permusuhan, kecurigaan, kebencian, perang terbuka, lalu keluar untuk dikubur atau hancur menjadi abu. Maka hentikanlah, atau akankah kau mencemaskan apa yang sudah kau terima dari keseluruhan? Tinjau ulang alternatif itu, takdir atau atom, dan banyak indikasi bahwa alam semesta adalah semacam komunitas. Namun akankah satragawi tetap menguasaimu? Ingatlah bahwa pikiran, sekali ia melepaskan diri dan mengetahui kekuatan menjelaskannya, tidak memiliki hubungan dengan gerakan, roh jasmani, baik itu dengan lancar atau bermasalah. Dan terakhir ingatlah semua yang kau pernah dengar tentang rasa sakit dan kenikmatan. Kalau begitu, akankah sedikit ketenaran mengganggumu? Lihatlah kecepatan lupa semesta, jurang waktu yang tak terukur sebelum dan sesudahnya, kehampaan sorakan, perubahan sembarang pendukung semu milikmu, ruangan mungil yang ada di dalamnya, semua ini disimpan. Bumi ini hanyalah sebuah titik di ruang angkasa. Betapa kecil tempat tinggalmu di dalamnya, dan sebanyak apa serta jenis apa yang akan menyanyikan pujianmu di sini. Terakhir, dengan demikian ingatlah penarikan diri ke dalam teritorial kecilmu sendiri ini. Yang terpenting, tidak ada kesakitan, tidak ada ketegangan. Jadilah tuanmu sendiri dan melihatlah sebagai seorang manusia, sebagai penduduk, sebagai makhluk hidup. Dan berikut adalah dua pemikiran yang seketika paling berguna yang akan kau selami. Pertama, bahwa hal-hal tidak bisa menyentuh pikiran, bersifat eksternal dan lembam. Kecemasan hanya bisa berasal dari penilaian internalmu. Kedua, bahwa semua hal yang kau lihat ini akan berubah hampir sebagaimana kau melihatnya, tidak lebih. Teruslah bangkitkan ingatan tentang apa yang sudah kau lihat berubah. Alam semesta adalah perubahan, hidup adalah prasangka. 4. Apabila pikiran dimiliki oleh kita semua, berarti kita juga sama-sama memiliki akal. Itulah yang menjadikan kita makhluk rasional. Jika demikian,
sama juga akal yang mendikte apa yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Jika demikian, hukum juga sama untuk kita semua. Jika demikian, kita adalah warga negara. Jika demikian, kita juga sama-sama memiliki tubuh. Jika demikian, alam semesta adalah semacam komunitas. Dalam hal apa lagi seseorang bisa mengatakan bahwa seluruh umat manusia memiliki konstitusi jasmani yang sama? Maka dari sinilah, di kota milik kita bersama ini, kita mengambil pikiran, akal, dan hukum kita. Dari mana lagi? Seperti bagian padat dari diriku berasal dari tanah, bagian berair berasal dari unsur selanjutnya, udara nafasku dari sumber lainnya, yang panas dan berapi berasal dari asalnya masing-masing. Dalam kurung, karena tidak ada yang berasal dari ketiadaan atau kembali tidak ada. Jadi, pikiran juga memiliki asal muasal. 5. Kematian, seperti halnya kelahiran, adalah misteri alam. Pertama penyatuan, kemudian peleburan dari unsur-unsur yang sama. Tentu saja tidak ada penyebab celah, karena tidak ada yang tidak sesuai bagi makhluk cerdas atau yang berlawanan dengan prinsip konstitusi jasmaninya. 6. Dengan orang-orang yang demikian, hasil yang demikian adalah alami dan tak terelakkan. Apabila kau berharap sebaliknya, maka sama saja berharap buah ara berhenti menghasilkan renet. Bagaimanapun juga, ingatlah bahwa dalam waktu yang singkat kau dan dia akan mati, dan tak lama setelahnya bahkan namamu akan ditinggalkan. 7. Lepaskan prasangka, maka kau melepaskan pemikiran. Aku tersakiti. Lepaskan pemikiran. Aku tersakiti. Dan rasa sakit itu pun lepas. 8. Apa yang membuat seorang manusia lebih buruk dalam dirinya, tidak bisa membuat hidupnya lebih buruk juga. Ini tidak akan membahayakannya dari luar maupun dalam. 9. Hal-hal yang bermanfaat wajib dilakukan. 10. Yang terjadi di dunia semuanya cepat. Cermati ungkapan ini dengan saksama, dan kau akan merasa ini benar. Saya tidak mengartikan tepat dalam konteks sebab akibat, tetapi dalam hal keadilan. Seperti hakim yang sedang menetapkan hak, jadi teruslah mengamati ini setelah kau memulai, dan dalam semua yang kau lakukan, gabungkan melakukannya dengan menjadi orang baik dan konsepsi orang baik yang spesifik. Pertahankan ini dalam setiap aspek tindakan. 11. Ketika seseorang melakukan kesalahan padamu, jangan menilai hal-hal sebagaimana ia menafsirkannya atau menginginkan kau menafsirkannya. Lihatlah apa adanya dalam kebenaran yang sesungguhnya. 12. Selalu miliki dua prinsip kesediaan ini. Pertama, hanya melakukan apa yang akal tentukan untuk kebaikan umat manusia. Kedua, ubah dasar pikiranmu apabila ternyata ada seseorang yang mengoreksi dan membimbingmu dari beberapa gagasan. Namun, pemindahan ini harus selalu berasal dari keyakinan akan keadilan atau kebaikan bersama, dan arah pilihanmu juga harus seperti itu, bukan sekedar untuk kesenangan atau popularitas semu. 13. Apakah kau memiliki akal? Tentu saja. Lalu mengapa tidak menggunakannya? Memiliki akal yang menjalankan tugasnya, apalagi yang kau mau? 14. Kau sudah hidup sebagai bagian dari keseluruhan. Kau akan lenyap ke dalam apa yang melahirkanmu, atau sebaliknya kau akan berubah, dikumpulkan ke dalam prinsip generatif alam semesta. 15. Banyak batuan dupa di atas altar. Salah satu menjadi abu duluan, yang lainnya belakang. Tidak ada perbedaan. 16. Dalam 10 hari kau akan dianggap Tuhan oleh orang-orang yang sekarang melihatmu sebagai binatang atau babun, jika kau kembali pada prinsip-prinsipmu dan penyembahan akal. 17. Tidak, kau tidak memiliki waktu ribuan tahun untuk hidup. Kuncinya ada padamu. Selama kau hidup, selama kau bisa, jadilah baik. 18.
Kenyamanan pikiran akan kau dapat dari tidak melihat apa yang tetanggamu katakan, atau lakukan, atau pikirkan, tetapi hanya melihat tindakanmu sendiri, menjadikannya adil, terhormat, terilhami oleh kebaikan. Jadi jangan melihat pada karakter hitam di kedua sisi, tetapi berlarilah tepat sesuai garis, lurus atau tidak menyimpang. 19. Seseorang yang gelisah akan ketenarannya tidak mampu memikirkan bahwa semua yang mengingatnya akan segera mati, dan termasuk juga dirinya. Kemudian hal yang sama akan berlaku untuk semua penerus, hingga seluruh memori tentangnya akan hilang, seperti serangkaian lampu yang menyala dan padam. Namun, anggaplah orang-orang yang mengingatmu itu hidup kekal dan memorinya abadi. Meski demikian, apa artinya itu bagimu? Dan aku tidak begitu saja bermaksud bahwa ini tidak ada artinya bagi orang mati, tetapi bagi yang hidup. Apa artinya pujian selain untuk aspek praktis manajemen? Dengan demikian, kau kehilangan kesempatan dari karunia alam yang tidak pernah bimbang. Jadi, 20. Semuanya yang indah dalam segala sisi memiliki keindahannya sendiri, yang melekat dan mandiri. Pujian bukan salah satunya. Bagaimanapun, pujian tidak menjadikan apapun lebih baik atau lebih buruk. Ini berlaku bahkan pada konsepsi keindahan populer, seperti pada benda, hal, material, karya, atau seni. Jadi apakah keindahan sejati memerlukan sesuatu yang melebihi dirinya? Tidak lebih dari hukum, tidak lebih dari kebenaran, tidak lebih dari kebaikan atau integritas. Mana dari hal-hal ini yang memperoleh keindahannya dari pujian, atau menjadi layu akibat kritik? Apakah samrut kehilangan kualitasnya bila tidak dipuji? Dan bagaimana dengan emas, gading, warna ungu, lira, belati, bunga, semak? 21. Kau mungkin bertanya bagaimana jika ruh-ruh tetap hidup, udara bisa menampung mereka semua dari permulaan waktu. Ya, bagaimana bumi menampung semua jasad yang dikubur di dalamnya pada keabadian yang sama? Sama seperti di sini di bumi, ketika tubuh telah memiliki tempat tinggal untuk waktu sekian lama, perubahan dan pembusukannya memberi ruang untuk tubuh-tubuh lain. Begitu pula dengan roh-roh yang berpindah tempat ke udara. Mereka terus lanjut untuk sesaat, kemudian berubah, larut, dan terbakar saat mereka dianggap memasuki prinsip generatif keseluruhan. Dengan begini, mereka memberikan ruang untuk penduduk-penduduk berikutnya. Ini akan menjadi jawaban seseorang mengenai asumsi bahwa roh tetap hidup. Kita harus memikirkan, bagaimanapun bukan hanya banyaknya jasad yang dikubur, melainkan juga jumlah hewan yang dimakan setiap hari oleh kita dan oleh makhluk-makhluk lainnya. Jumlah besar yang dikonsumsi dalam arti tertentu dikubur di dalam tubuh-tubuh yang memakannya. Dan ada ruang bagi mereka, karena mereka berubah menjadi darah dan unsur-unsur udara dan api. Bagaimana menyelidiki kebenaran hal ini dengan membedakan bendawi dan sebab akibat? 22. Tak lagi berkelana. Dalam setiap gerak batin, berikan apa yang benar. Dalam setiap pikiran, ikuti yang pasti. 23. Alam semesta, keselarasanmu adalah keselarasanku. Dalam waktumu yang tepat, tidak ada yang terlalu awal atau terlalu terlambat bagiku. Alam, semua musimmu menghadirkan buah untukku. Semuanya berasal darimu. Ada dalam dirimu, kembali padamu. Penyair menyatakan, wahai kota Cekrops, tidakkah kau mengatakan, wahai kota Zeus? 24. Bila kau ingin bahagia, ucap Demokritos, lakukan secukupnya. Tidakkah lebih baik untuk melakukan apa yang diperlukan saja, yang dituntut oleh akal makhluk sosial alami, dan cara akal menuntutnya? Ini membawa kebahagiaan dan tindakan yang benar dan tindakan yang secukupnya. Kebanyakan dari apa yang kita katakan dan lakukan itu tidak perlu. Hapus kemubasiran, dan kau akan memiliki lebih banyak waktu dan lebih sedikit kesusahan. Jadi dalam setiap kasus,
Seseorang harus mendesak dirinya, apakah ini atau apakah ini bukan sesuatu yang diperlukan? Dan penghapusan hal-hal yang tidak perlu harus berlaku, bukan hanya pada tindakan melainkan juga pada pikiran. Dengan demikian, tidak ada tindakan mubasir yang mengikuti. 25. Cobalah juga menjalani cara hidup yang baik, cara hidup orang baik, orang yang menerima takdirnya dari keseluruhan, dan puas dalam tindakan adilnya dan sifat baiknya. 26. Kau telah melihat itu, sekarang lihatlah ini. Jangan menyulitkan dirimu sendiri, sederhanalah. Seseorang berbuat salah, ia berbuat salah kepada dirinya. Sesuatu terjadi padamu, tidak mengapa. Semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh keseluruhan dari permulaan, dan dipintal untuk takdirmu. Singkatnya, hidup ini fana. Ambillah apapun dari saat ini dengan akal dan keadilan yang tepat. Tetaplah tenang dan santai. 27. Baik itu alam semesta yang tertata maupun rebusan sayur-sayuran, tetaplah saja koheren. Kalau tidak, bagaimana bisa ada tatanan pribadi dalam dirimu apabila ketidakteraturan dalam keseluruhan? Terlebih mengingat bahwa semua hal yang masing-masing berbeda, meresap dan merespon satu sama lain. 28. Sebuah karakter hitam, karakter yang keras hati dan banci, karakter seekor hewan buas atau bodoh, kekanak-kanakan, bodoh, curang, kasar, serakah, lalim. 29. Apabila seseorang yang tidak mengenal isi dari alam semesta adalah orang asing di dalamnya, maka orang yang gagal mengenali apa yang terjadi di dalamnya adalah orang asing juga. Ia adalah buronan apabila ia kabur dari prinsip sosial. Ia buta apabila ia menutup mata pikirannya. Ia pengemis apabila ia tergantung pada orang lain dan tidak memiliki dalam dirinya semua yang dibutuhkan untuk hidup. Ia penyakit alam semesta apabila menyingkir dan memisahkan diri dari prinsip alam kita bersama dalam ketidakpuasan akan nasibnya. Ke dalam kurung karena alam yang menyebabkan ini seperti ia menyebabkanmu juga. Ia serpihan babkan ini seperti ia menyebabkanmu juga. Ia serpihan sosial apabila ia memisahkan jiwanya dari jiwa semua makhluk rasional yang merupakan kesatuan. 30. Ada seorang filsuf tidak memiliki baju, tidak memiliki buku, ia setengah telanjang. Aku tidak memiliki roti, ujarnya, tetapi aku setia pada akal. Tetapi untuk bahagianku, aku memiliki semua makanan berupa belajar, tetapi aku tidak setia. 31. Cintai seni yang telah kau pelajari, dan nyamanlah di dalamnya. Lalui sisa hidupmu dalam komitmen tulus pada Tuhan dan jangan pernah jadikan dirimu penjahat atau budak bagi siapapun. 32. Pikirkan, contohnya pada era Vespasian, kau akan melihat semuanya sama. Orang-orang menikah, memiliki anak, jatuh sakit, sekarat, berperang, berpesta, berdagang, berladang, merayu, menekan, mencurigai, berencana, jatuh cinta, menimbulkan kekayaan, mendambakan jabatan, dan kini hidup mereka hilang lenyap. Kembali teruskan era Trajan. Lagi-lagi semuanya sama bahwa kehidupan pun akan berakhir. Demikian pula lihat sejarah era-era lainnya dan tentu saja seluruh negeri. Dan lihatlah berapa banyak hidup yang berjuang yang menemui kejatuhan dan pelarutan ke dalam unsur-unsur. Paling penting adalah tinjau dalam pikiranmu. Mereka yang kau lihat sendiri berada dalam perjuangan kosong, menolak bertindak sesuai dengan konstitusi jasmani alami mereka, menggenggamnya erat dan merasa cukup. Dan dalam konteks ini kau harus ingat bahwa ada nilai yang proporsional dalam perhatian kita pada setiap tindakan. Jadi kau tidak akan kehilangan hati jika tidak lagi mencurahkan waktu lebih dari yang mereka perlukan untuk hal-hal yang kurang penting.
33. Kata-kata yang biasa digunakan dahulu kala kini sudah tidak dipakai. Begitu pula nama-nama mereka yang dulunya terkenal sekarang sudah sedikit banyak tidak dipakai. Camillus, Cassio, Volesus, Dentatus, kemudian Scipio dan Cato, lalu Augustus juga, kemudian Hadrian dan Antoninus. Semuanya memudar dan dengan cepat menjadi mitos. Lupa dengan cepat menenggelamkan mereka. Dan aku sedang membicarakan mereka yang bersinar dengan kecemerlangan yang gemilang. Sisanya begitu mereka menghirup udara terakhir. Seketika semua sirna dari penglihatan, sirna dari pengetahuan. Namun apakah memori yang abadi itu? Kekosongan mutlak. Jadi kemanakah manusia harus mengarahkan usahanya? Hanya di sini, pikiran yang tepat, aksi demi kebaikan bersama, ujaran tanpa kebohongan, sifat menerima semua yang terjadi dengan sepenuhnya. Bisa dimengerti, mengalir dari sumber asal yang sama-sama bisa dimengerti. 34. Serahkan dirimu dengan gembira pada Kloto, biarkan ia memintal benang kehidupanmu menjadi jaring apapun yang ia mau. 35. Tak ada yang abadi, termasuk memori dan objek memori. 37. Teruslah amati semua yang terjadi melalui perubahan dan biasakan dirimu berada pada pikiran bahwa alam keseluruhan sangat menyukai mengubah suatu wujud keberadaan menjadi wujud lainnya, mirip tetapi baru. Semua yang ada bisa dikatakan benih untuk penerusnya, tetapi konsepmu tentang benih adalah apa yang ditanam di dalam bumi atau rahim adalah pemikiran yang sangat tidak filosofis. 37. Kematian akan segera menghampirimu, dan kau belum berpikir jernih, tidak kesulitan, bebas dari ketakutan bahaya eksternal, bersikap baik pada semua orang, atau meyakini bahwa keadilan dalam bertindak adalah kebijaksanaan satu-satunya. 38. Lihatlah pikiran yang mengarahkan mereka, amati hal akan dihindari atau dikejar oleh orang bijak. 39. Bahaya untukmu tidak mungkin ada dalam pikiran yang mengarahkan orang lain, tidak juga dalam giliran atau perubahan keadaan apapun. Lalu di mana? Di dalam bagian dari dirimu yang menganggapnya bahaya. Jadi hilangkan prasangka itu dan berpikir semuanya baik-baik saja. Bahkan yang paling dekat dengannya, yakni tubuhmu sendiri, takluk pada pisau dan kau terima, atau dibiarkan hingga bernanah dan busuk, agar kemahiran dalam dirimu yang menilai hal-hal ini tidak akan kesulitan. Kemahiran itu seharusnya tidak menilai apapun, yang buruk atau baik yang bisa terjadi pada orang, yang buruk atau baik, karena yang bisa terjadi pada orang yang tidak memedulikan keselarasan hidupnya dengan alam, ia tidak selaras dengan alam, tidak juga berlawanan dengannya. 40. Selalu pikirkan alam semesta sebagai suatu makhluk hidup yang terdiri dari satu zat dan satu jiwa. Bagaimana semuanya diserap ke dalam satu kesadaran ini? Bagaimana sebuah gerak batin tunggal mengatur semua tindakan? Bagaimana semua hal berkolaborasi dalam semua yang terjadi, jaring dan jala dari semuanya itu. 41. Kalian semua adalah roh pembawa jasad, seperti dulu dikatakan Epictetus. 42. Perubahan. Tidak ada proses yang terus-menerus buruk. Tidak ada hasil yang terus-menerus naik. 43. Ada sungai kreasi, dan waktu adalah arus yang ganas. Begitu sesuatu muncul dalam pandangan, ia terhanyut dan yang lainnya muncul. Ini juga akan hanyut. 44. Semua yang terjadi adalah lumrah dan lazim bagaikan mawar di musim semi dan buah di musim panas. Begitu pula penyakit, kematian, fitnah dan persengkongkolan, dan semua yang menyenangkan atau memberi rasa sakit pada orang-orang bodoh. 45. Apa yang selanjutnya terjadi selalu memiliki persamaan dengan apa yang terjadi sebelumnya.
bukan enumerasi sederhana dari hal-hal yang berlainan dan sekedar rangkaian yang diperlukan, melainkan hubungan yang rasional. Sama seperti hal-hal yang ada saling berhubungan dengan selaras, sehingga proses hal-hal menjadi ada di dunia bukan sekedar urutan, melainkan afinitas yang melekat dengan indah. 46. Selalu ingat Herakleitos. Kematian bumi adalah kelahiran air, kematian air adalah kehadiran udara, kematian udara adalah kelahiran api, dan kembali lagi. Ingat juga penggambarannya tentang orang yang lupa jalan pulang, perkataannya bahwa manusia berselisih dengan rekannya yang paling sering bersama, akal yang mengatur segala sesuatu, bahwa pengalaman sehari-hari mereka mengejutkan, bahwa kita tidak boleh bertindak atau berbicara seperti tertidur, dan tidur membawa ilusi perkataan dan tindakan, dan bahwa kita tidak boleh seperti anak kecil dengan orang tuanya, menerima saja apa yang disuruh. 47. Sama seperti ketika Tuhan mengatakan padamu bahwa kau akan mati besok atau setidaknya lusa, kau tidak akan memberikan arti pada perbedaan di satu hari, kecuali kau pengecut sejati, yang demikian adalah celah waktu yang sangat kecil. Jadi kau berpikir tidak ada perbedaan besar antara kehidupan tahun kesekian dan kehidupan esok. Teruslah 48. Teruslah pikirkan berapa banyak dokter yang mati setelah mengobati pasiennya, berapa banyak ahli nujum yang mati setelah meramalkan kematian orang lain. Seolah kematian adalah sesuatu yang penting. Berapa banyak filsuf setelah diskusi tiada henti mengenai kematian atau kekekalan. Berapa banyak pahlawan yang mati setelah banyak orang yang ia bunuh. Berapa banyak pemimpin lalim yang mati setelah menggunakan kekuasaan mereka pada nyawa manusia dengan penghinaan besar, seolah mereka sendiri abadi. Pikirkan juga berapa banyak kota yang mati, Helis, Pompei, Herculaneum, dan banyak lagi. Sekarang, pelajarilah semua yang sudah kau ketahui sendiri. Satu demi satu, seorang pria menghadiri pemakaman temannya, kemudian dia sendiri mati, dan yang lain menghadiri pemakamannya. Dari semua yang terjadi dalam waktu yang singkat. Kesimpulan dari ini semua adalah bahwa kau harus selalu melihat hidup manusia itu singkat dan murah. Kemarin sperma, besok menjadi mumi atau abu. Jadi, seseorang harus melalui fragmen waktu yang sangat kecil ini, menyelaraskannya dengan alam dan meninggalkannya dengan gembira, bagaikan buah zaitun matang yang siap jatuh, mendoakan bumi yang melahirkannya dan bersyukur pada pohon yang menumbuhkannya. 49. Jadilah seperti tanjung berbatu yang padanya ombak terus menghampiri. Ia tetap kuat dan di sekitarnya air laut yang berbuih beristirahat. Malang sekali nasibku karena ini terjadi padaku. Kau sebaiknya tidak mengatakan itu, tetapi mengucapkan kalimat pengganti. Nasibku baik sekali, meskipun ini terjadi padaku, aku bisa bertahan tanpa rasa sakit, juga tidak dihancurkan oleh keadaan saat ini maupun ketakutan akan masa depan. Karena hal semacam itu bisa terjadi pada siapapun, tetapi tidak semua orang bisa bertahan tanpa rasa sakit. Jadi mengapa lebih melihat kemalangan dalam peristiwa daripada keberuntungan pada kemampuanmu untuk bertahan? Atau dalam kata lain, akankah kau menyebut apapun kemalangan untuk orang yang tidak menyimpang dari kodratnya, atau apapun yang menyimpang dari kodrat manusia yang tidak berlawanan dengan tujuan kodratnya? Baiklah kalau begitu, kau telah belajar apa tujuan itu. Lalu mungkinkah ada dalam kejadian ini yang mencegahmu menjadi adil, berbudi luhur, terkendali, cerdas, bijaksana, jujur, terhormat, dan bebas atas atau apapun dari ciri-ciri itu, yang kombinasinya adalah pemenuhan kodrat manusia yang sesuai?
Jadi di dalam semua peristiwa di masa depan yang mungkin menimbulkan kesedihan, ingatlah sebuah prinsip. Ini bukan kemalangan, tetapi mampu bertahan adalah nasib yang baik. 50. Bantuan yang tidak filosofis tetapi efektif untuk meletakkan kematian pada tempatnya adalah melindas daftar orang-orang yang berumur panjang. Apa yang mereka dapat dari kematian pada waktu yang tidak tepat. Bagaimanapun juga mereka berada di kuburannya hingga sekarang. Caedicianus, Fabius, Julianus, Lepidus, dan yang lainnya yang mengikuti banyak upacara pemakaman tiba pada pemakaman mereka sendiri. Sebenarnya, jarak yang harus kita tempuh tidak besar, tapi kita mengulurnya dengan kepayahan, dengan kawan-kawan yang buruk dan tubuh yang lemah. Jadi tidak ada yang hebat. Lihatlah jurang waktu yang besar di belakangmu dan keterbatasan di depanmu. Dari sudut pandang ini, apakah perbedaan antara bayi berusia 3 hari dan seorang Nestor 3 generasi? 51. Selalu berjalan di atas jalan yang pendek, dan jalan alam adalah jalan yang pendek. Lalu lakukan dan katakanlah hal yang paling sehat. Tujuan yang demikian membebaskan manusia dari kesulitan, dari semua kebutuhan untuk mengatur atau mengesankan. Buku 5. 1. Pada waktu fajar, ketika engkau enggan untuk bangun, sediakan pikiran ini. Aku bangun untuk bekerja. Apakah aku masih membencinya? Jika aku keluar untuk melakukan sesuatu yang menjadi tujuanku dilahirkan, tujuan dari alasanku ada di dunia, atau apakah aku diciptakan untuk berselimut dan merasa hangat? Tetapi ini lebih menyenangkan. Lalu, apakah kau terlahir untuk bersenang-senang? Semuanya demi perasaan, bukan tindakan. Tidakkah kau bisa melihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, melakukan pekerjaan mereka sendiri, saling membantu dengan cara mereka sendiri untuk menata dunia? Lalu kau tidak mau melakukan pekerjaan manusia dan tidak lekas-lekas melakukan tuntutan kodratmu sendiri. Tetapi manusia juga perlu istirahat. Tentu saja perlu, aku setuju. Namun alam juga telah menetapkan batasan untuk ini. Seperti makan dan minum, tetapi kau melebihkan batas-batas ini, melebihi apa yang kau butuhkan. Bagaimanapun, tidak dalam tindakanmu, tidak lagi. Di sini kau tetap berada di bawah kesanggupanmu. Intinya adalah, kau tidak mencintai dirimu sendiri, sebab jika mencintai dirimu, kau juga akan mencintai kodratmu dan tujuanmu. Manusia lainnya mencintai pengejaran mereka dan asik melakukan pengejaran itu, hingga mengabaikan mandi dan makan, tetapi kau memiliki lebih sedikit rasa peduli untuk kodratmu daripada yang dimiliki seorang pandai besi untuk pekerjaan besinya, penari untuk tariannya, pencari uang untuk uangnya, tukang pamer untuk sedikit momen ketenarannya. Namun orang-orang ini saat penuh semangat mengabaikan makanan dan tidur demi kemajuan pengejarannya. Dan kau pikir tindakan sosial kurang penting, kurang layak diusahakan. 2. Betapa mudahnya menghalau atau melenyapkan setiap kesan yang mengganggu atau bertentangan dari pikiran seseorang, kemudian seketika tenang. 3. Tanamkan bahwa dirimu berhak terhadap kata atau tindakan yang selaras dengan alam, dan jangan biarkan kritik atau rayuan apapun dari siapapun mencegahmu melakukannya. Tidak, jika ini hal yang baik untuk dilakukan atau dikatakan, jangan cabut hakmu. Orang-orang lain dituntun oleh pikiran mereka dan mengejar gerak batin mereka sendiri. Jangan terganggu oleh apapun dari ini, tetapi lanjut saja ke depan. Ikuti kodratmu sendiri dan kodrat semesta. Keduanya memiliki satu jalur yang sama. 4. Aku berkelana dengan jalur alam, sampai aku jatuh dan beristirahat, menghembuskan nafas terakhir ke udara yang aku hirup setiap hari, jatuh ke bumi yang memberikan benih pada ayahku, darah pada ibuku, susu padaku,
Bumi yang selama bertahun-tahun memberiku makan dan minum setiap hari. Bumi yang menanggung langkahku, tetapi aku menyalahgunakannya. 5. Mereka tidak bisa mengagumimu karena kecerdasan. Itu benar, tetapi ada banyak kualitas lain yang kau tak bisa katakan. Tetapi itu bukan caraku diciptakan. Jadi tampilkanlah kebajikan-kebajikan itu yang sepenuhnya berada dalam kekuasaanmu. Integritas, martabat, kerja keras, penyangkalan diri, kepuasan, kesederhanaan, kebaikan, kemandirian, kesahajaan, kebijaksanaan, kemurahan hati. Tidakkah kau melihat berapa banyak kebajikan yang bisa kau tampilkan tanpa dalih ketiadaan bakat dan kemampuan? Namun kau masih tenang tertinggal di belakang. Atau apakah fakta bahwa kau tidak mempunyai bakat bawaan memaksamu menggerutu, pelit, menjadi penjilat, menyalahkan badanmu yang jelek, bermuka dua, sesumbar, memiliki pikiran yang kacau? Tidak, demi Tuhan, jawabnya tidak. Kau bisa menyingkirkan semua ini sejak dahulu, dan hanya dituduh apabila ada tuduhan, lambat dan sulit memahami. Namun ini pun bisa diusahakan, kecuali kau mengabaikan atau menyambut kebodohanmu. 6. Ada satu tipe orang, ketika sudah melakukan kebaikan pada orang lain, akan cepat mendapatkan balasannya. Tipe kedua tidak secepat itu, namun demikian secara pribadi menganggap orang yang dibantunya sebagai pengutang, dan sangat sadar akan apa yang telah dilakukannya. Tipe ketiga bahkan tidak menyadari tindakannya, tetapi seperti pohon anggur yang menghasilkan anggur dan tidak mencari yang lain setelah berbuah. Seekor kuda yang sudah balapan, seekor anjing yang sudah mencari jejak, seekor lebah yang sudah membuat madu, seorang manusia yang sudah melakukan kebaikan. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang sudah ia lakukan, tetapi mereka lanjut melakukan tindakan lainnya. Layaknya pohon anggur yang terus menghasilkan anggur pada musimnya. Jadi kau mungkin salah satu dari mereka, dalam artian tidak menyadari kebaikan yang mereka lakukan. Ya, katanya, tetapi ini sungguh merupakan apa yang harus disadari seseorang, menegaskan makhluk sosial untuk menyadari tindakan sosialnya, dan tentu saja menginginkan sesamanya untuk menyadarinya juga. Benar, tetapi kau salah memahami inti yang aku jelaskan sekarang, dan karenanya kau akan masuk pada kategori pertama yang kusebutkan. Mereka juga disesatkan oleh semacam logika yang tampak masuk akal. Namun apabila kau mengikuti maksudku, jangan takut bahwa ini akan menggiringmu pada cacat tindakan sosial. 7. Sebuah doa rakyat Athena. Turunkan hujan wahai Zeus, turunkan hujan di ladang jagung dan di dataran-dataran Athena. Dengan demikian, doa haruslah sederhana dan terbuka, atau tidak sama sekali. 8. Sama seperti yang biasa dikatakan bahwa Asklepios meresepkan seseorang untuk berkuda, mandi air dingin, atau berjalan telanjang kaki, begitu pula kita bisa mengatakan bahwa alam keseluruhan telah meresepkannya penyakit, kecacatan, kehilangan, atau kemalangan lain semacam itu. Pada kasus pertama, meresepkan memiliki arti, berikan cara ini pada orang ini karena bagus untuk kesehatannya. Sementara pada kasus kedua, artinya bahwa apa yang terjadi pada setiap individu tentu sudah diatur untuk ditambahkan pada takdirnya. Kita membicarakan kecocokan dari kejadian-kejadian ini, seperti tukang batu membicarakan kecocokan batu-batu persegi di dinding atau piramida, ketika batu-batu itu digabungkan satu sama lain dalam hubungan yang ditentukan. Dalam keseluruhan hal, ada satu keselarasan, dan seperti tubuh-tubuh bendawi digabungkan untuk menjadikan dunia satu tubuh, sebuah keseluruhan yang selaras. Begitu pula semua penyebab digabungkan untuk menjadikan takdir satu penyebab yang selaras. Bahkan orang-orang yang lumayan awam nalurinya memahami apa yang kumaksud. Mereka mengatakan, takdir menghadirkan ini kepadanya. Sekarang apabila menghadirkan adalah juga meresepkan, maka marilah kita terima resep-resep ini seperti halnya kita menerima resep-resep dari Asklepios.
Banyak dari resep ini yang keras, tetapi kita menerimanya dengan harapan menemukan kesehatan. Kau harus memiliki pandangan yang sama tentang proses dan penyelesaian rancangan alam semesta, seperti pandanganmu tentang kesehatanmu sendiri, meskipun tampak agak kejam, karena tujuannya menuntunmu pada kesehatan alam semesta, serta kesejahteraan dan kesuksesan Zeus. Ia tidak akan menghadirkan ini pada siapapun, kalau tidak memberi manfaat juga pada keseluruhan. Tidak ada satupun prinsip alami yang menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diaturnya. Jadi, ada dua alasan mengapa kau harus puas dengan pengalamanmu. Satu, karena ini telah terjadi padamu, diresepkan untukmu dan terjalin denganmu. Sebuah benang takdir yang dipintal untukmu dari awal oleh penyebab terdahulu. Kedua, hal-hal yang menghampiri setiap individu adalah bagian yang menentukan dari kesejahteraan, kesempurnaan, dan tentu saja koherensi dari yang mengatur keseluruhan. Karena keseluruhan yang lengkap menjadi cacat apabila kau memotong bahkan pecahan terkecil dari hubungan dan keberlanjutannya. Ini benar tentang bagian-bagian yang menyusunnya, dan benar juga tentang penyebab-penyebabnya. Dan ketika kau memang memotong sesuatu ke tingkatan yang kau bisa, maka kapanpun kau mengeluhkan nasibmu, dalam arti tertentu ini adalah sebuah kerusakan. 9. Jangan menyerah dalam kemuakan atau ketaksabaran, apabila tidak menemukan tindakan pada prinsip yang benar yang menyatu dalam semua yang kau lakukan. Jika kau terjatuh, bangkit lagi, dan bergembiralah jika sebagian besar tindakanmu berada di sisi benar kemanusiaan. Dan cintailah tempat kau kembali. Jangan kembali ke filsafat seperti anak sekolah ke gurunya, tetapi seperti seorang dengan penyakit oftalmia yang kembali ke perban dan salepnya, atau ke obat dan lotionnya. Dengan begini, kau akan membuktikan bahwa ketaatan pada akal bukanlah beban berat, melainkan sumber pemulihan. Ingat juga bahwa filsafat hanya menginginkan apa yang alam inginkan, sedangkan kau menginginkan sesuatu yang tidak alami bagimu. Sekarang, apa yang bisa lebih menyenangkan daripada kebutuhan kodratmu sendiri? Sama seperti kesenangan menghampiri kita, tetapi lihat dan pahamilah apakah tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada kemurahan hati, kedermawanan, kesederhanaan, pertimbangan, dan kesalehan. Dan apa yang lebih menyenangkan dari kebijaksanaan itu sendiri? Ketika kau merenungkan aliran yang pasti dan kemampuan konstan kita dalam menerapkan dan memahami. 10. Kenyataan dibungkus dalam semacam tabir dalam kurung kebetulan, sehingga sebagian filsuf pembeda berpikir bahwa kenyataan itu sama sekali di luar pemahaman. Bahkan orang-orang Stoa pun berpikir kenyataan sulit dipahami. Dan setiap persetujuan yang mungkin kita berikan pada persepsi sendiri yang keliru. Manusia yang sempurna tidak ada. Maka, lanjut saja ke objek-objek pengalaman kita. Betapa singkatnya, betapa jeleknya, seorang katamite, pelacur, pencuri bisa memilikinya. Sekarang lanjut ke karakter-karakter sesamamu. Sulit untuk menolerir bahkan yang terbaik dari mereka. Apalagi kesulitan seseorang bahkan untuk menghadapi dirinya sendiri. Dalam semua kesuraman dan kekotoran ini, dalam semua perubahan makhluk, waktu, gerakan, semuanya bergerak, aku tidak bisa mulai melihat ada apa yang bisa dinilai atau bahkan ditujukan. Malah sebaliknya, seseorang harus menghibur dirinya sendiri dengan antisipasi dari pelepasan alam, bukan tidak sabar akan penundaannya, melainkan merasa terhibur dalam dua pikiran ini. 1. Bahwa tidak ada yang akan terjadi padaku yang tidak selaras dengan alam keseluruhan. 2. Bahwa semua berada dalam kendaliku untuk tidak melakukan yang berlawanan dengan Tuhanku dan ketuhanan dalam diriku. Tidak ada yang bisa memaksaku pada pelanggaran ini. 11. Lalu, untuk apa sekarang aku menanamkan rohku? Tanyakan ini pada dirimu di setiap kesempatan. Periksa dirimu. Apa yang sekarang kumiliki dalam bagian dari diriku
yang disebut pikiran yang mengarahkan. Jiwa jenis apa yang kumiliki? Apakah semacam anak kecil, anak laki-laki, wanita, penguasa lalim, hewan buas, hewan liar? 12. Begini cara untuk memahami hal semacam apa yang dilakukan mayoritas untuk menjadi baik. Jika kau memikirkan kebaikan-kebaikan sejati yang ada, misalnya kebijaksanaan, pengendalian diri, keadilan, keberanian, dengan pemahaman ini dalam pikiranmu, kau tidak akan mempercayai ungkapan terlalu banyak kebaikan, karena ini tidak akan berlaku. Namun ingatlah, apa yang dilihat mayoritas sebagai kebaikan yang akan kau dengar dan segera terima adalah apa yang oleh penyair jenaka dikatakan sebagai komentar yang adil. Bahkan mayoritas bisa memahami perbedaan ini. Jika tidak, ungkapan ini tidak akan menyebabkan pelanggaran dan penolakan. Sementara pada saat yang sama, kita menganggapnya sebagai komentar yang mengesankan dan jenaka mengenai kesejahteraan, hak khusus kemewahan dan ketenaran. Maka lanjutkanlah dan pertanyakan apakah kita harus menghargai dan menilainya sebagai kebaikan. Hal-hal yang ketika kita memikirkannya akan berlaku untuk pemilik perkataan. Dia sangat kaya. Dia tidak mempunyai waktu untuk menipu. 13. Aku terbuat dari sebab akibat dan bendawi. Tidak ada dari keduanya yang akan menghilang menjadi ketiadaan. Sama halnya tidak ada yang terlahir dari ketiadaan. Jadi setiap bagianku akan memiliki tempat untuk berubah di suatu bagian di alam semesta. Dan itu akan berubah lagi menjadi bagian alam semesta lain. Dan seterusnya hingga ke tak terbatasan. Sebuah rangkaian perubahan yang serupa menjadikanku ada di dunia, dan orang tuaku, manusia sebelumku, dan begitu terus sebelumnya dalam kemunduran yang tidak terbatas. Tidak ada yang melarang pernyataan ini, meskipun alam semesta dipengaruhi oleh penyelesaian siklus ini. 14. Akal dan seni berakal adalah kemampuan yang ditentukan sendiri oleh alam dan produknya sendiri. Keduanya bermula dari premis yang relevan dan mengikuti jalur menuju akhir yang ditawarkan. Oleh sebab itulah, tindakan akal disebut tindakan yang benar, menandakan kebenaran dari jalur yang diikuti. 15. Seseorang tidak boleh mengindahkan apapun yang bukan merupakan porsi yang diwajibkan padanya sebagai manusia. Hal-hal itu tidak diperuntukkan bagi manusia. Kodrat manusia tidak memproklamirkannya. Hal-hal ini bukan perwujudan dari kodrat manusia. Dengan demikian, hal-hal ini juga tidak membentuk akhir manusia, serta cara menuju akhir itu, yakni kebaikan. Selanjutnya, apabila ada dari hal-hal ini diwajibkan pada manusia, hal tersebut juga tidak akan mewajibkan manusia menghina atau menolaknya. Kita tidak akan memuji-muji orang yang menunjukkan dirinya bebas dari kebutuhan akan hal-hal ini. Jika hal-hal ini benar-benar kebaikan, orang yang gagal mendapatkan bagiannya yang lengkap bukanlah orang yang baik. Namun sesungguhnya, semakin seseorang mencabut dirinya dari hal-hal semacam ini atau menolerir orang lain yang mencabut dirinya, semakin baik orang tersebut. 16. Pikiranmu akan menggunakan karakter dari hal yang paling sering kau pikirkan. Jiwa diwarnai oleh pemikiran. Jadi warnailah pemikiranmu sendiri dengan serangkaian pemikiran seperti ini. Misalnya, jika hidup bisa dijalani, hidup yang baik pun bisa dijalani. Tetapi hidup bisa dijalani di sebuah istana. Dengan demikian, hidup yang baik juga bisa dijalani di dalam istana. Setiap makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk lain. Perjalanannya diarahkan ke suatu tempat yang diciptakan untuknya. Tujuan akhirnya berada di suatu tempat yang untuk menujunya perjalanannya diarahkan. Dan dimanapun tujuan akhirnya berada, di situ ada juga manfaat dan kebaikannya. Bisa disimpulkan bahwa kebaikan makhluk rasional adalah komunitas. Sudah lama ditunjukkan bahwa kita terlahir untuk berkomunitas, atau tidakkah jelas bahwa makhluk-makhluk inferior
diciptakan untuk makhluk superior, dan yang superior diciptakan untuk superior lain. Namun makhluk hidup lebih superior dari makhluk tidak hidup, dan makhluk rasional lebih superior dari makhluk yang sekedar hidup. 17. Mengejar ketidakmungkinan adalah kegilaan, dan tidak mungkin bagi orang-orang jahat untuk bertindak yang wajar. 18. Tidak ada yang terjadi pada suatu makhluk di luar batas ketahanan alaminya. Yang lain pun memiliki pengalaman sama sepertimu, baik melalui kegagalan mengenali apa yang telah terjadi padanya, maupun terlihat berani, tetap tenang, dan tidak menunjukkan kecemasan. Jadi aneh bahwa ketidaktahuan dan kepura-puraan bisa lebih kuat dari kebijaksanaan. 19. Hal-hal dari diri mereka sendiri tidak bisa menyentuh jiwa sama sekali. Mereka tidak memiliki pintu masuk menuju jiwa dan tidak bisa mengubah atau menggerakkannya. Jiwa sendiri mengubah dan menggerakkan dirinya sendiri, menjadikan semua hal eksternal yang disampaikan kepadanya menyatu dengan penilaian yang dirasa layak bagi dirinya sendiri. 20. Dalam suatu hal, manusia adalah sesuatu dengan afinitas terdekat dengan kita. Dengan begitu, tugas kita adalah berbuat baik pada sesama manusia dan bertoleransi dengan mereka. Namun selama sebagian adalah rintangan pekerjaanku, manusia termasuk kategori hal masa bodoh bagiku. Seperti matahari, angin, hewan liar, ini memang benar bisa merintangi sebagian aktivitas, tetapi tidak memberikan rintangan pada gerak batin atau fitrahku, karena di sini ada komitmen bersyarat dan kemampuan beradaptasi. Pikiran beradaptasi dan membalikan rintangan menjadi tindakan untuk menjadi sasarannya. Hambatan pada pekerjaan yang diberikan dibelokkan ke arah kemajuannya. Rintangan di jalur yang diberikan menjadi kemajuan. 21. Hormati kekuatan akhir di alam semesta. Inilah yang membuat semuanya bermanfaat dan mengarahkan segala sesuatu. Namun hormati juga kekuatan akhir di dalam dirimu. Ini mirip dengan kekuatan lainnya itu. Dirimu pula yang menjadikan semuanya bermanfaat, dan hidupmu diatur oleh ini. 22. Sesuatu yang tidak membahayakan kota, tidak membahayakan penduduknya juga. Kapanpun kau merasa dalam bahaya, terapkan patokan ini. Apabila kota tidak dibahayakan olehnya, maka aku pun tidak dibahayakan. Jika sebaliknya bahaya terjadi di kota, kau tidak perlu marah, tetapi tunjukkan kepada si pelaku bahwa bahaya ini adalah apa yang gagal dilihatnya dari dirinya. 23. Seringlah merenungkan kecepatan semua yang ada, atau akan ada, berlalu dan terhanyut. Keberadaan itu bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti. Tindakannya adalah serangkaian perubahan konstan. Penyebabnya tak terhitung keragamannya. Hampir tidak ada yang diam, bahkan yang paling dekat terjadinya. Renungkan juga jurang pemisah yang menganga antara masa lalu dan masa depan, yang di dalamnya segala sesuatu lenyap. Jadi dalam semua ini, pasti orang bodohlah yang terisap oleh ambisi, tersiksa dalam perjuangan, atau marah pada nasibnya, seolah ini adalah sesuatu yang abadi atau menyulitkannya selamanya. 24. Pikirkan seluruh keberadaan yang di dalamnya kau adalah bagian terkecil. Pikirkan keseluruhan waktu yang di dalamnya kau telah diberikan saat yang singkat dan sekejap. Pikirkan takdir, bagian yang manakah dirimu. 25. Orang lain melakukan kesalahan. Apa artinya bagiku? Biarkan ia melihatnya. Ia memiliki fitrahnya sendiri, perbuatannya sendiri. Sekarang aku memiliki apa yang alam semesta inginkan untuk kumiliki, dan aku melakukan apa yang kodratku ingin lakukan sekarang. 26. Bagian jiwa yang mengarahkan dan merdeka itu haruslah tetap kebal terhadap arus apapun di dalam raga, baik lancar maupun tersendat. Dan untuk menjaga kemerdekaannya, ia harus menetapkan lingkungannya sendiri dan membatasi kasih sayang pada bagian-bagian yang disayangi. Meskipun ketika sebagaimana harus terjadi dalam sebuah kesatuan majemuk, kasih sayang ini
dikirimkan ke pikiran di sepanjang rute simpati yang memutar, maka kau tidak boleh mencoba menyangkal persepsinya, tetapi pikiran yang mengarahkanmu tidak boleh menambahkan penilaian apapun tentang kebaikan dan keburukan dirinya sendiri. 27. Hidup bersama Tuhan. Ia hidup bersama Tuhan yang terus-menerus menunjukkan kepuasan jiwanya atas nasibnya dan melaksanakan harapan-harapan ketuhanan itu. Fragmen dirinya yang telah diberikan Zeus pada setiap orang untuk membimbing dan menuntunnya. Dalam diri kita masing-masing, ketuhanan ini adalah pikiran dan akal kita. 28. Apakah kau marah pada manusia yang baunya seperti kambing atau yang napasnya bau? Apa yang kau ingin dia lakukan? Memang begitulah mulutnya, memang begitulah ketiaknya. Jadi tentu mereka harus menghilangkan baunya agar sesuai. Tetapi manusia dikaruniai akal, katamu. Apabila berusaha ia bisa mengetahui mengapa ia menyebabkan pelanggaran. Ya, bagus. Jadi kau juga pasti dikaruniai akal. Maka bawalah rasionalitasmu untuk menghadapi rasionalitasnya. Tunjukkan padanya, katakan padanya. Jika ia mendengarkan, kau akan menyembuhkannya dan tidak perlu marah. Tidak pengkhianat, tidak juga pelacur. 29. Kau bisa hidup di dunia ini sebagaimana niatmu untuk hidup ketika kau telah meninggalkannya. Namun apabila ini tidak diperbolehkan untukmu, kau harus meninggalkan hidup itu sendiri, tetapi bukan dengan anggapan seolah ini adalah kemalangan. Apinya berasap dan aku meninggalkan rumah. Mengapa merasa ini hal yang besar? Namun selama tidak ada hal semacam itu mengusirku, aku tetaplah seorang manusia bebas dan tidak seorang pun yang akan mencegahku melakukan apa yang ingin kulakukan. Dan keinginanku adalah untuk mengikuti kodrat makhluk rasional dan sosial. 30. Kecerdasan keseluruhan adalah kecerdasan sosial. Tentu saja ia menciptakan yang lebih rendah diciptakan untuk yang lebih tinggi dan menjadikan yang lebih tinggi selaras dengan satu sama lain. Kau bisa melihat bagaimana menyelaraskan yang lainnya, memberikan masing-masing tempat yang sesuai, dan mempertemukan makhluk-makhluk superior dalam kesatuan pikiran. 31. Bagaimana kau bersikap hingga sekarang kepada Tuhan, orang tua, saudara, istri, anak, guru, teman, kerabat, pelayan? Sudahkah prinsipmu hingga sekarang adalah tidak mengatakan kejahatan, tidak melakukan kejahatan? Ingatkan dirimu bahwa apa yang telah kau lalui dan miliki adalah kekuatan untuk bertahan, bahwa kisah hidupmu sepenuhnya diceritakan dan pengabdianmu selesai. Sesering apa kau melihat keindahan, mengabaikan kenikmatan dan rasa sakit, melupakan kemenangan dan berbuat baik kepada yang tidak baik. 32. Mengapa pikiran yang tidak terampil dan tidak mengetahui membingungkan yang terampil dan yang tak berpengetahuan? Bagaimanakah pikiran seseorang yang terampil dan berpengetahuan sejati? Pikiranlah yang mengetahui permulaan dan akhir, dan mengetahui akal yang memberitahu semua makhluk, dan mengatur keseluruhan dalam siklus yang ditetapkan di sepanjang keabadian. 33. Dalam waktu yang sangat singkat, menjadi abu maupun tulang belulang, sekedar nama atau bahkan tidak bernama, dan jika sebuah nama hanya menjadi suara dan gema. Hadiah, kehidupan kosong, busuk, lemah, anjing-anjing saling menggigit, anak-anak bertengkar, tawa berubah langsung menjadi air mata, dan keimanan, kehormatan, keadilan, dan kebenaran melarikan diri ke Olympus dari bumi yang memiliki banyak jalan. Jadi, apa yang tersisa yang membuat kita tetap di sini? Jika objek-objek indrawi selalu berubah dan tidak stabil, jika indera kita sendiri buram dan mudah tergores seperti lilin, jika jiwa kita adalah pengembusan darah semata, jika kesuksesan di dunia adalah hampa, lalu apa? Penantian yang tenang akan apapun itu, baik kepunahan maupun perpindahan. Dan hingga waktunya tiba,
Apa yang kita perlukan hanya menyembah dan memuji Tuhan dan berbuat baik kepada manusia untuk bertahan dan bersabar, dan mengingat bahwa semua yang berada di dalam batasan jasad kita yang lemah dan napas yang sedikit bukanlah hak milik dan tidak berada dalam kekuasaanmu. 34. Kau selalu bisa memastikan arus yang benar untuk hidupmu apabila kau bisa mengikuti jalur yang benar terlebih dahulu. Jika, katakanlah, prasangka dan tindakanmu mengikuti jalur akal, ada dua hal yang umum bagi jiwa makhluk-makhluk rasional, Tuhan atau manusia. Keduanya kebal terhadap rintangan eksternal apapun, dan kebaikan yang dicari keduanya terletak dalam karakter yang adil dan perbuatan yang adil. Ini batas keinginan mereka. 35. Apabila ini bukan perbuatan salahku, juga bukan hasil setiap kesalahan yang dilakukan padaku, dan apabila masyarakat tidak dibahayakan, mengapa aku membiarkannya menjadi masalah bagiku? Dan bahaya apa yang bisa dilakukan pada masyarakat? 36. Jangan biarkan kesan dari duka orang lain memesonamu begitu saja. Bantu mereka sebisamu dan selayaknya saja, walaupun duka mereka adalah karena kehilangan sesuatu yang masa bodoh. Namun jangan anggap rasa kehilangan mereka sebagai bahaya nyata. Itu adalah cara berpikir yang salah. Sebaliknya, kau harus seperti orang tua dalam sandiwara, yang pada akhir cerita meminta kembali mainan kesukaan anak angkatnya. Tidak pernah lupa bahwa itu hanya mainan. Jadi, kau di sini menyiarkan rasa ibamu dalam pidato. Lupakah kau, manusia, untuk apa semua ini? Ya, tetapi hal-hal ini penting bagi masyarakat. Apakah itu alasanmu mengikuti kebodohan mereka? 37. Ada masanya ketika aku menemui keberuntunganku di setiap kesempatan, namun keberuntungan adalah nasib baik yang kau tentukan untuk dirimu sendiri, dan nasib baik berada di dalam keinginan jiwa yang baik, gerak batin yang baik, perbuatan yang baik. Buku 6. 1. Sat keseluruhan bersifat pasif dan mudah dibentuk, dan akal yang mengarahkan sat ini dalam dirinya tidak memiliki penyebab untuk melakukan kesalahan, karena tidak ada yang salah dengannya. Tidak ada yang ia ciptakan tercipta dengan salah. Tidak ada yang dibahayakan olehnya. Segala sesuatu memiliki awal dan akhir yang selaras dengannya. 2. Jika kau sedang melakukan tugasmu, jangan biarkan tugas itu menjadi masalah bagimu, meski kau kedinginan atau merasa hangat, mengantuk atau cukup tidur. Orang-orang berbicara baik atau buruk tentangmu, bahkan meski kau berada di titik kematian atau sedang melakukan hal lain. Karena bahkan ketika kita mati, ini adalah salah satu tindakan dalam kehidupan. Jadi di sini juga hal itu cukup untuk membuat gerakan terbaik yang kau bisa. 3. Lihatlah ke dalam. Jangan biarkan kualitas atau nilai istimewa dari apapun berlalu di hadapanmu. 4. Semua yang ada akan berubah dengan cepat. Bisa berubah menjadi uap jika semua benda adalah sebuah kesatuan atau hancur menjadi atom. 5. Akal yang mengatur mengetahui sifatnya sendiri, apa yang ia ciptakan, dan apa bahan untuk penciptaannya. 6. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. 7. Biarkan suatu hal menjadi kegembiraan dan kenyamananmu untuk lanjut dari tindakan sosial satu ke tindakan sosial lainnya dengan pikiranmu pada Tuhan. 8. Pikiran yang mengarahkan adalah sesuatu yang membangunkan dirinya sendiri, mengadaptasi dirinya sendiri, menjadikan dirinya apapun yang ia inginkan, dan menjadikan semua yang terjadi padanya terlihat sesuai dengan yang diinginkan darinya. 9. Segala sesuatu memiliki pencapaiannya sendiri yang selaras dengan alam keseluruhan. Sesuatu tidak mungkin selaras dengan alam lain manapun, baik dikelilingi dari luar atau terkurung di dalam, atau pengaruh eksternal lain. 10. Rebusan sayur-sayuran
jaring-jaring yang rumit, dan pemencaran menjadi atom, atau kesatuan, tatanan, dan takdir. Sekarang jika yang pertama, mengapa aku bahkan ingin menghabiskan waktuku di dunia yang tersusun secara acak, dan dalam kekisruhan yang sama? Mengapa memiliki keprihatinan selain dari entah bagaimana, kadang menjadi debu lagi pada akhirnya? Dan sebetulnya mengapa aku bermasalah? Pemencaran akan menghampiriku, apapun yang kulakukan. Namun apabila yang kedua benar, aku menghormatinya, berdiri tegak dan meneguhkan hati dalam sesuatu yang mengarahkan segalanya. 11. Ketika keadaan memaksamu pada semacam kesukaran, lekaslah kembali kepada dirimu. Jangan keluar dari ritme dalam waktu yang lebih lama dari seharusnya. Kau akan semakin menguasai dengan terus-menerus kembali padanya. 12. Jika kau memiliki ibu tiri sekaligus ibu kandung, kau akan memperhatikan ibu tirimu, tetapi tempatmu kembali tetap ibu kandungmu. Sekarang seperti itulah istana dan filsafat. Jadi kembalilah pada filsafat, lagi dan lagi. Merasa nyamanlah di dalamnya, ia akan membuat hidup tampak mudah dipikul, dan kau akan bertahan di dalamnya. 13. Betapa menyenangkannya ketika kau memiliki daging panggang atau makanan sejenisnya di hadapanmu, menanamkan dalam pikiranmu bahwa ini adalah mayat ikan, ini adalah mayat babi atau burung, dan lagi bahwa anggur Falernia hanyalah jus anggur semata, dan jubah ungumu hanyalah bulu domba yang direndam dalam darah kerang, dan hubungan seksual tidak lebih dari gesekan membran dan semburan lendir yang dikeluarkan. Betapa bagusnya sudut pandang ini saat mengungkap hal nyata dan menembusnya, sehingga kau bisa melihatnya dengan apa adanya. Ini harus kau praktikkan di sepanjang hidupmu. Ketika hal-hal memiliki tampilan yang masuk akal, telanjangilah, lihatlah kejelekannya, kupaslah kesombongannya. Keangkuhan adalah perayu terbesar akal. Ketika kau sungguh yakin bahwa pekerjaanmu penting, saat itulah kau tersihir. Lihatlah misalnya apa yang Krates katakan bahkan tentang Xenokrates. 14. Sebagian besar hal yang dikagumi oleh orang banyak berada dalam kategori hal-hal yang disatukan oleh kepadatan fisik, misalnya batu dan kayu, atau kohesi alami, ara, anggur, zaitun. Hal-hal yang dikagumi oleh yang berkemampuan sedikit lebih tinggi berada dalam kelas hal-hal yang disatukan oleh prinsip hidup, seperti kelompok dan kawanan, atau kepemilikan budak yang banyak. Hal-hal yang dinilai oleh orang-orang yang lebih beradab adalah yang ditopang oleh jiwa yang rasional, namun bukan akal saja, melainkan akal yang diekspresikan dalam keahlian atau keterampilan lainnya. Tetapi orang yang sepenuhnya menganggap jiwa sebagai hal yang rasional dan politis, tidak lagi mengindahkan hal-hal lainnya, tetapi yang terpenting menjaga jiwanya dalam kondisi rasional. Aktivitas yang konstan dan bekerja sama menuju akhir itu dengan semua yang sejenis dengannya. 15. Sebagian hal tergesa-gesa untuk menjadi ada, yang lainnya tergesa-gesa untuk menjadi tiada, dan bagian dari sesuatu yang terlahir itu sudah mati. Aliran dan perubahan terus-menerus memperbarui dunia, layaknya pergerakan waktu tanpa henti, menjadikan keabadian selalu baru. Maka di sungai ini, di tempat yang tidak mungkin ada pijakan, apa yang harus seseorang hargai dari semua yang berlalu di hadapannya? Seolah ia akan mulai membayangkan salah satu burung gereja yang terbang cepat, tetapi burung itu telah menghilang dari pandangannya. Tentu saja ini adalah kodrat dari hidup kita, sesingkat pengembusan uap dari darah, atau napas yang ditarik dari udara, tidak berbeda dari napas yang diambil dan dikembalikan ke udara. Sesuatu yang kita lakukan setiap saat, tidak berbeda dengan pengembalian seluruh kekuatan bernapasmu, yang diperoleh sejak kelahiranmu kemarin, dengan dunia yang darinya kau pertama menarik napas. 16. Tidak ada yang dipuja dalam mengeluarkan uap seperti tanaman atau bernapas seperti hewan ternak atau makhluk buas. Dalam merekam kesan indrawi atau tersentak dengan tali-tali boneka gerakan batin. Dalam pertemanan atau makan bersama,
Dalam kurung, yang terakhir ini tidak lebih baik daripada membuang sisa dari makanan itu. Lalu, apa yang harus dipuja? Tepuk tangan? Bukan. Bukan pula decakan kagum, sebab pujian dari manusia hanyalah decakan lidah belaka. Jadi kau juga telah membuang kemenangan remeh. Sisanya apa yang harus dipuja? Bagi pikiranku, yaitu bertindak atau menahan diri dari tindakan yang selaras, keadaan jasmanimu sendiri. Sesuatu yang jalannya ditunjukkan oleh keterampilan dan keahlian. Setiap keahlian berusaha membuat produknya sesuai dengan tujuan dibuatnya produk itu. Inilah tujuan dari tukang kebun, pemelihara pohon anggur, pengendali kuda, pelatih anjing. Lalu apa tujuan pelatihan dan pengajaran yang diusahakan anak-anak? Jadi inilah nilai sejati. Dan jika ini dipegang teguh, kau tidak akan memperoleh hal-hal lain untuk dirimu. Maka, tidakkah kau akan berhenti memuja lebih banyak selain itu? Jika tidak, kau tidak akan bebas dari kebebasan atau ketiadaan hasrat. Kau akan merasa iri dan cemburu, mencurigai mereka yang memiliki kemampuan melepaskanmu dari hal-hal ini, dan membangkitkan minat orang-orang yang memiliki sesuatu yang kau puja. Singkatnya, siapapun yang merasa membutuhkan hal-hal ini, pasti ternodai dan ia akan sering tergerak untuk menyalahkan Tuhan juga. Tetapi penghormatan pikiranmu dan nilai yang kau berikan padanya akan membuatmu menerima dirimu sendiri, selaras dengan sesamamu dan selaras dengan Tuhan, memuja semua yang ditetapkan dan diatur Tuhan. 17. Naik, turun, berputar-putar adalah gerakan unsur-unsur, tetapi gerakan kebajikan aktif tidak begini. Gerakan ini adalah sesuatu yang lebih ilahi dan berjalan menuju kesuksesan di sepanjang jalur yang sulit dipahami. 18. Cara bersikap yang aneh. Mereka menolak berbicara dengan baik tentang orang-orang yang menjadi kawan sesamanya dan dalam kelompoknya, tetapi menetapkan kepentingan besar atas nama baik mereka. Di antara generasi masa depan yang tidak pernah dan tidak akan pernah mereka temui. Namun ini adalah saudara dari perasaan jengkel bahwa leluhur-leluhurnya tidak mendendangkan pujianmu. 19. Jangan bayangkan bahwa apabila sesuatu sulit untuk kau capai, sesuatu itu menjadi hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi pikirkan apapun yang mungkin dicapai secara manusiawi dan cocok berada di dalam jangkauanmu juga. 20. Di arena bermain, katakanlah lawan mencakar kita dengan kukunya atau menyeruduk kita dengan kepalanya, tetapi kita tidak menandainya untuk itu, atau melakukan pelanggaran, atau mencurigainya setelah serangan yang disengaja. Benar, kita memang menjauhinya, tetapi ini adalah penghindaran yang baik, bukan kerugian atau memperlakukannya sebagai musuh. Hal yang sama harus diterapkan pada bidang kehidupan lainnya juga. Kita memiliki orang-orang yang merupakan musuh dalam permainan, dan kita harus memaafkan apa yang mereka lakukan. Kita bisa menghindari mereka, seperti yang kukatakan, tanpa kecurigaan atau permusuhan. 21. Apabila seseorang bisa membuktikan aku bersalah dan menunjukkan kesalahan-kesalahanku dalam berpikir atau bertindak, aku akan dengan senang hati berubah. Aku mencari kebenaran yang tidak pernah membahayakan siapapun. Hal yang berbahaya itu adalah bertahan dalam penipuan diri dan kebodohan seseorang. 22. Aku melakukan tugasku sendiri, sehingga hal-hal lain tidak menggangguku. Hal-hal itu bisa saja tidak bernyawa dan tidak rasional, atau kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan yang benar. 23. Karena kau memiliki akal dan mereka tidak, maka perlakukan hewan-hewan bodoh dan secara umum semua hal dan objek dengan kedermawanan dan kesopanan. Perlakukan manusia karena mereka memiliki akal, dengan perhatian sosial. Dan dalam segala hal, kembalilah pada Tuhan, dan jangan biarkan ini menjadi masalah bagimu tentang berapa lama kau akan bertahan dalam pekerjaan ini. Bahkan 3 jam saja sudah cukup. 24.
Alexander dari Makedonia dan pengembala bagalnya ditumbangkan dalam kematian. Mereka dikumpulkan ke dalam prinsip generatif yang sama, atau mereka sama-sama tersebar menjadi atom. 25. Renungkan berapa banyak peristiwa-peristiwa terpisah jasmani dan rohani yang terjadi di dalam diri kita masing-masing dalam satu fragmen kecil waktu yang sama, dan kau tidak akan terkejut jika ada lebih banyak peristiwa, apalagi semua yang berlalu, hidup bersama dalam yang satu dan keseluruhan yang kita sebut semesta. 26. Apabila seseorang memberimu pertanyaan, bagaimana mengeja nama Antoninus? Akankah kau meneriakannya setiap suku kata? Lalu, bagaimana kalau mereka marah? Akankah kau kehilangan kesabaran juga? Tidakkah kau akan lebih memilih mengucapkan dengan tenang rangkaian huruf-hurufnya, memberitahu satu persatu? Begitu pula dalam hidupmu di sini. Ingatlah bahwa setiap tugas adalah jumlah lengkap dari tindakan-tindakan tertentu. Kau harus mengamati ini, tanpa merasa khawatir atau membalas kebencian orang lain dengan kebencianmu sendiri, tetapi mengikuti setiap tujuan secara metodis hingga ke akhir. 27. Betapa kejamnya tidak membolehkan orang untuk memperjuangkan apa yang bagi mereka adalah minat dan manfaat mereka. Namun, kau malah melarang mereka melakukan ini, dan kau mengatakan bahwa mereka salah. Mereka tentu saja fokus pada minat dan manfaat mereka. Tetapi sebetulnya tidak begitu. Kalau begitu, ajari, tunjukkan pada mereka, dan jangan cerewet. 28. Kematian adalah pembebasan dari reaksi indrawi, dari tali boneka gerak batin, dari pikiran analitis, dan dari pengabdian jasmani. 29. Memalukan jika dalam hidup di mana tubuhmu tidak mati, jiwamu harus mati terlebih dahulu. 30. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi penguasa jahat atau diwarnai dengan sedikit keburukan. Hal ini bisa terjadi. Jadi tetaplah sederhana, baik, murni, serius, bersahaja, menjadi kawan keadilan, takut pada Tuhan, ramah, penuh kasih sayang, dan kuat untuk melakukan pekerjaanmu. Berusaha keraslah untuk tetap menjadi orang yang sama yang diinginkan filsafat. Puja Tuhan dan jaga manusia. Hidup ini singkat. Salah satu hasil dari keberadaan di bumi adalah kebiasaan saleh berupa pikiran dan tindakan sosial. Jadilah selalu seperti murid Antoninus. Energinya diserap untuk semua yang dilakukan berdasarkan akal. Ketenangan konstannya, kesalehannya, ekspresi tenangnya, kelemah lembutannya, ketiadaan kesombongannya, dan semangatnya untuk memegang teguh urusan-urusan. Betapa ia tidak akan pernah mengesampingkan apapun tanpa melihatnya dari dekat dan memahaminya dengan jelas terlebih dahulu. Betapa ia akan memaafkan orang-orang yang secara tidak adil telah menyalahkannya dan tidak membalas menyalahkan orang itu. Betapa ia tidak pernah terburu-buru dalam hal apapun. Ia tidak akan mendengarkan gosip jahat. Ia hakim yang tepat mengenai karakter dan tindakan manusia. Mengkritik dengan pelan, kebal terhadap desus-desus dan kecurigaan, dan tidak suka berpura-pura. Betapa ia puas dengan tempat tinggal yang kecil, tempat tidur, pakaian, makanan, pelayan, kecintaannya pada pekerjaan, dan keuletannya. Ia adalah orang yang tekun pada tugas yang sama hingga sore, bahkan tidak butuh mengistirahatkan diri dari tugasnya, kecuali pada jam biasa. Begitulah pola hidupnya yang sederhana, setia dan adil dalam pertemanannya. Bertoleransi pada orang-orang yang berlawanan pendapat dengannya, dan senang ketika ditunjukkan jalan yang lebih baik, takut pada Tuhan, tetapi tidak percaya tahayul. Jadi, semoga pada saat-saat terakhir, kau juga menemukanmu dengan hati nurani yang sebening hatinya. Bangunlah, ingat kembali dirimu, singkirkan tidur sekali lagi,
Sadarilah semua itu hanya mimpi yang menyulitkanmu. Dan ketika kau sudah bangun kembali, lihatlah hal-hal ini sebagaimana kau akan melihat mimpi. 32. Aku terbuat dari tubuh dan roh. Sekarang bagi tubuh yang malang ini segala sesuatu masa bodoh, karena tubuh ini bahkan tidak bisa membuat keistimewaan. Bagi pikiran, semua yang bukan aktivitasnya sendiri adalah hal masa bodoh, dan aktivitas-aktivitasnya sendiri berada dalam kendalinya. Namun, di dalam semua ini, pikiran hanya peduli dengan saat ini, aktivitas-aktivitasnya di masa depan, dan di masa lalu pun acuh tak acuh pada masa sekarang ini. 33. Rasa sakit yang dialami tangan atau kaki tidak bertentangan dengan alam. Selama kaki melakukan pekerjaan kaki dan tangan melakukan pekerjaan tangan, begitu pula manusia. Sebagai manusia, tidak ada yang bertentangan dengan alam dalam rasa sakit, selama ia melakukan pekerjaan manusia, dan jika tidak bertentangan dengan alam, bukanlah kejahatan juga. 34. Mengenai kesenangan, para perampok, kata Mite, pembunuh ayah, dan tiran telah menikmati sepenuhnya. 35. Tidakkah kau melihat bagaimana pengrajin yang sedang bekerja, meski bersedia menyenangkan orang awam sampai titik tertentu, tetap memegang teguh prinsip kerajinan tangannya dan tidak akan sanggup meninggalkannya? Maka tidakkah tampak aneh apabila arsitek dan dokter akan menunjukkan rasa hormat yang lebih besar pada prinsip pemandu keahliannya masing-masing daripada manusia menunjukkan rasa hormat pada prinsip pemandunya sendiri yang sama-sama ia miliki dengan Tuhan. 36. Asia dan Eropa semata-mata adalah sudut semesta. Setiap lautan adalah tetesan di semesta. Gunung Athos adalah sesekop bumi di alam semesta. Keseluruhan waktu saat ini adalah ujung jarum keabadian. Semuanya kecil, cepat berubah, cepat berlalu. Semuanya berasal dari suatu sumber lain, bermula dari semesta yang mengatur akal, atau disebabkan olehnya. Jadi bahkan mulut singa yang menganga, racun, dan setiap jenis kejahatan seperti duri atau rawan adalah produk-produk akibat dari sesuatu yang mulia dan indah. Jadi, jangan merasa semua itu bertentangan dengan apa yang kau sembah, tetapi renungkanlah sumber segala hal. 37. Orang yang melihat apa yang terjadi sekarang telah melihat segalanya. Semua yang telah terjadi dari keabadian dan semua yang akan menjadi ada untuk keabadian, bahwa semua hal berhubungan dan sama saja. 38. Kau harus sering bermeditasi mengenai hubungan semua hal-hal di alam semesta dan hubungan semuanya satu sama lain. Dengan cara tertentu, semuanya saling terjalin dan dengan demikian memiliki rasa kekeluargaan untuk satu sama lain. Sesuatu mengikuti yang lainnya dalam tatanan yang sesuai melalui kembang kempis pergerakan. Semangat bersama yang bernapas melaluinya dan kesatuan semua makhluk. 39. Sesuaikan dirimu untuk hal-hal yang menjadi nasibmu dan cintai orang-orang yang dilemparkan takdir padamu. Dengan keharusan cintamu harus asli. 40. Sebuah instrumen, alat, perkakas, semua ini bekerja dengan baik apabila digunakan sebagaimana fungsinya. Namun dalam kasus-kasus seperti ini, sang pembuat adalah faktor eksternal bagi objek yang dibuat. Dalam kasus hal-hal yang disatukan oleh alam secara organik, kekuatan yang menciptakannya ada di dalam dan tetap ada bersamanya. Oleh karena itu, kau harus lebih menghormatinya dan percaya bahwa apabila dirimu dan tingkah lakumu tetap selaras dengan keinginan kekuatan ini, semuanya sesuai dengan pikiranmu. Begitu pula dengan keseluruhan, semua yang ada di dalamnya sesuai dengan pikiran keseluruhan. 41. Apabila engkau menganggap hal-hal di luar kendalimu sebagai baik atau jahat, sudah barang tentu dalam kejadian kejahatan itu atau kekecewaan akan kebaikan itu, kau menyalahkan Tuhan dan membenci manusia yang merupakan penyebab nyata
atau tersangka dari kejadian atau kekecewaan itu, dan tentu saja memicu kita untuk melakukan banyak ketidakadilan melalui kekhawatiran pada penyebab-penyebab tersebut. Namun, apabila hanya menetapkan kebaikan dan kejahatan yang ada dalam kuasa kita sendiri, tidak ada alasan bagi kita untuk menuduh Tuhan atau bermusuhan dengan manusia. 42. Kita semua bekerja bersama menuju akhir yang sama, sebagian dengan perhatian dan kesadaran, sebagian tidak mengetahuinya. Saya rasa seperti yang Herakleitos katakan, bahwa orang yang sedang tidur pun adalah pekerja di pabrik. Semua yang terjadi di dunia, satu orang berkontribusi dengan cara begini, yang lainnya dengan cara yang lain, dan bahkan ada ruang untuk pengkritik yang berusaha melawan atau menghancurkan produksi itu. Dunia membutuhkannya juga. Jadi tinggal kau yang menentukan pada kategori mana dirimu berada. Tentu saja, Ia yang mengatur keseluruhan akan memanfaatkanmu dengan baik dan menyambutmu ke suatu bagian bersama sesama pekerja lainnya. Tetapi pastikanlah bahwa bagianmu bukan tempat bagian yang murah dan kasar di dalam permainannya, seperti yang dicatat oleh Chrysippus. 43. Apakah matahari mengambil kesempatan untuk melakukan pekerjaan dewa hujan? Atau apakah Asclepios melakukan pekerjaan dewi panen? Dan bagaimana dengan masing-masing bintang? Bukankah mereka berbeda, tetapi bekerja bersama menuju akhir yang sama? 44. Sekarang, jika Tuhan memikirkanku dan apa yang harus terjadi padaku, Ia akan memikirkan kebaikanku. Tidak mudah membayangkan Tuhan yang tidak berpengetahuan dan alasan yang Ia miliki untuk membahayakanku. Manfaat apa yang bisa diambil dari hal itu, baik bagi dirinya sendiri atau bagi kebaikan bersama, yang merupakan perhatian utamanya. Jika Tuhan tidak memikirkanku secara individu, Ia pasti memikirkan kebaikan bersama, dan karena apa yang terjadi padaku adalah bagian penting dari itu, maka aku harus menerima dan menyambutnya. Namun bagaimanapun Tuhan tidak memikirkan apapun, dalam kurung hal yang saleh untuk dipercaya. Jika tidak, mari kita abaikan pengorbanan, doa-doa kepada Tuhan, bersumpah demi Tuhan, semua hal lainnya yang kita lakukan dengan berbagai cara mengenai asumsi bahwa Tuhan bersama kita dan hidup dengan kita. Maka, apabila Tuhan tidak memikirkan urusan-urusan kita, aku bebas memikirkan diriku sendiri, dan urusanku adalah untuk yang terbaik. Yang terbaik bagi masing-masing orang adalah yang cocok dengan kondisi dan kodratnya, dan kodratku adalah rasional dan sosial. Sebagai Antoninus, kota dan negaraku adalah Roma. Sebagai manusia, kota dan negaraku adalah dunia. Jadi apa yang bermanfaat bagi kedua kota ini adalah kebaikanku satu-satunya. 45. Semua yang terjadi pada individu adalah bermanfaat bagi keseluruhan. Sejauh ini sudah jelas. Namun, apabila melihat lebih dekat, kau juga akan melihatnya sebagai aturan umum bahwa apa yang bermanfaat bagi seseorang bermanfaat juga bagi orang lain. Meskipun dalam hal ini, manfaat harus diartikan lebih umum karena berlaku untuk hal-hal yang biasa. 46. Seperti semua urusan di amfiteater dan tempat-tempat sejenis yang menjengkelkanmu, yang menyajikan pemandangan yang itu-itu saja, dan tontonan monoton yang membosankan, sama halnya dengan pengalaman hidupmu secara keseluruhan. Semuanya naik atau turun sama saja dengan penyebab yang sama. Lalu berapa lama lagi? 47. Teruslah pikirkan semua jenis manusia yang sudah mati, dari berbagai profesi dan dari berbagai bangsa di bumi. Lalu pikirkan Pilistion, Phoebus, dan Origanion. Sekarang lanjut ke kategori lainnya. Kita juga harus mengganti tempat tinggal kita ke dunia lain itu. Tempat banyak sekali orator terampil, banyak sekali filsuf terkemuka. Herakleitos, Pitagoras, Sokrates,
banyak sekali pahlawan zaman dahulu, banyak sekali komandan dan raja. Selain itu, ada juga Eudoxus, Hipparchus, Archimedes, ada pula manusia cerdas, manusia dengan visi yang besar, manusia yang berdedikasi pada pekerjaannya. Ada juga penipu, orang fanatik, dan bahkan satiris kehidupan yang fana. Dan sementara ini, seperti Menipus dan yang lainnya, renungkan bahwa orang-orang ini sudah lama mati dan dikubur. Jadi, apakah ini sesuatu yang mengerikan bagi mereka, atau memang mengerikan bagi orang-orang yang namanya tidak diketahui? Di dunia ini, hanya ada satu hal bernilai, menjalani hidup dalam kebenaran dan keadilan, menolerir mereka yang tidak benar dan tidak adil. 48. Kapanpun kau ingin menyemangati dirimu sendiri, pikirkan sifat kawan-kawan sesamamu. Misalnya, energi kawan yang pertama, kesopanan kawan yang kedua, kedermawanan kawan yang ketiga, dan kebaikan kawan yang keempat. Tidak ada yang menyemangati seperti tanda kebajikan yang terwujud dalam karakter orang-orang terdekat. Dan semakin besar kumpulannya, semakin baik. Jadi selalu kelilingi dirimu bersama mereka. 49. Kau tidak membenci beratmu, kan? Bahwa beratmu hanya sekian kilogram dan bukan 100 kilogram. Jadi mengapa membenci hidup bertahun-tahun dan tidak lebih? Seperti halnya kau puas dengan jumlah materi yang diberikan padamu, kau juga harus puas dengan waktu yang diberikan padamu. 50. Cobalah mengajak mereka dan tetap bertindak meskipun mereka menolak. Kapanpun prinsip keadilan mengarahkan. Namun apabila seseorang memaksa menolak, ubah haluan menuju penerimaan tanpa menyakiti, dan gunakan hambatan ini untuk menghasilkan kebajikan lain. Dan ingatlah bahwa kau berjalan pada arah yang dikondisikan oleh keadaan. Kau tidak menuju jalan yang mustahil. Jadi, kemana kau menuju? Suatu gerak batin yang memenuhi syarat, inilah yang kau raih. Apa yang kita usulkan pada diri kita sendiri sudah terpenuhi. 51. Cara memahami kebaikanmu sendiri. Pecinta kemenangan menganggapnya berada dalam reaksi orang lain. Pecinta kesenangan menganggapnya berada dalam pengalaman pasifnya sendiri. Orang yang cerdas melihatnya sebagai tindakannya sendiri. 52. Bisa saja kita tidak memiliki pemahaman akan hal ini dan tidak bermasalah dalam pikiran. Hal-hal itu sendiri tidak memiliki kekuatan yang melekat untuk membentuk prasangka kita. 53. Biasakan dirimu untuk tidak mengabaikan apa yang orang lain katakan. Sebisa mungkin masuki pikiran si pembicara. 54. Apa yang tidak bermanfaat bagi sarang lebah, tidak bermanfaat juga bagi lebah. 55. Jika pelaut berbicara buruk tentang kaptennya, dan pasien berbicara buruk tentang dokternya, siapa lagi yang akan mereka dengarkan? Sebaliknya, bagaimana kapten memberikan perjalanan yang aman untuk penumpangnya, atau dokter memberikan kesehatan untuk pasien yang ia rawat? 56. Betapa banyak yang meninggalkan dunia ini, padahal datang ke dunia bersamaku. 57. Penampilan. Bagi orang yang sakit kuning, madu terasa pahit. Bagi mereka yang fobia air sangat menakutkan. Bagi anak-anak, bola adalah kesenangan. Lalu, mengapa aku marah? Atau apakah kau pikir bahwa kesalahan memiliki efek yang lebih sedikit daripada empedu pada penyakit kuning atau racun dalam penyakit rabies? 58. Tidak ada yang akan mencegahmu hidup selaras dengan prinsip kodratmu sendiri. Tidak ada yang akan terjadi padamu yang bertentangan dengan prinsip alam semesta. 59. Orang macam apa yang ingin mereka senangkan, dan tindakan macam apa yang menjadi cara mereka berhasil. Secepat apa waktu akan menutup segalanya, dan sebanyak apa yang sudah tertutup. Demikianlah part kedua dari buku meditasi karya Marcus Aurelius. Telah dibacakan buku 4
hingga buku ke-6. Untuk buku 7 hingga buku ke-12 akan dibacakan pada part-part selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di Bunyi Buku selanjutnya.